Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat ya, tetap jaga diri, jaga kesehatan di rumah masing-masing. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita sudah masuk pada tema 3, yaitu judulnya adalah makanan sehat. Dan kita pertama kali akan memulai dengan subtema 1 terlebih dahulu. Di situ ada judul bagaimana tubuh mengolah makanan. Ini kita akan mencari tahu di subtema 1 ini kita akan mencari tahu bagaimana tubuh mengolah makanan. Apakah ada yang tahu? Anak-anak di sini siapa yang sudah tahu cara tubuh kita mengolah makanan? Coba siapa yang sudah tahu? Atau mungkin ada yang baru tahu? Belum tahu? Kita akan cari tahu sekarang ya. Kalau membahas tentang cara tubuh mengolah makanan, maka ada kaitannya dengan sistem pencernaan pada manusia. Karena kan makanan kita kan pasti harus dicerna. Jadi kita harus mengetahui dulu apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia. Di sini ada gambar. Di sini ada 6 organ pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Masing-masing organ ini, ke-6 organ ini punya fungsinya masing-masing, punya cara kerjanya masing-masing. Ya, yang pertama, kalau kita sedang makan, pasti makanan itu pertama kali masuk ke dalam mulut, ya. Dan makanan di dalam mulut ini kita kunyah menggunakan gigi, ya. Gigi itu termasuk bagian dari mulut, ya. Jadi makanan akan dimasukkan ke dalam mulut, setelah dikunyah lalu menuju ke kerongkongan. Makanan nanti akan mengalir ke kerongkongan, ya. Lalu setelah menuju ke kerongkongan akan dicerna oleh lambung. Nah, di dalam lambung ini nanti terdapat enzim atau cairan-cairan asam yang mencerna makanan-makanan kita. Nanti setelah menuju lambung, menuju usus halus dulu, ya. Di usus halus ini nanti diserap sari-sari makanannya, vitaminnya, ya. Lalu protein-proteinnya atau zat-zat penting itu diserap oleh usus halus. Nanti setelah diserap usus halus, sisa-sisanya makanan yang tidak terpakai mengalir ke usus besar. Nah, di sini setelah usus halus menuju usus besar, setelah itu baru menuju anus atau saluran pembuangan sisa-sisa makanan. Nah, inilah prosesnya, ya. Seperti Pak Aga jelaskan tadi, proses memasukkan makanan ke mulut, ya, ini fungsinya. Jadi mulut itu proses memasukkan makanan. Lalu kedua itu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Jadi gigi kita itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Lalu kerongkongan ini fungsinya adalah untuk menelan makanan, menyalurkan makanan menuju lambung, ya. Lalu ini fungsi lambung nomor 4. Di lambung ini proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi di lambung ini kan ada cairan-cairan namanya enzim, ya. Jadi cairan enzim ini membantu memecahkan makanan dari zat-zat yang tadinya masih padat, dipisah-pisahkan lagi menjadi lebih kecil lagi dan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, ya. Lalu setelah itu, setelah melakukan pencernaan di lambung, dilanjutkan ke usus halus. Ya, di sini di usus halus inilah proses penyerapan sari-sari makanannya, zat-zat pentingnya, ya, entah vitaminnya, entah zat-zat lainnya, ya. Lalu
barulah proses pengeluaran sisa makanan ini yang tidak diperlukan melalui organ anus ya. Jadi kotoran-kotoran kita itu dikeluarkan melalui saluran yang namanya anus ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, sekarang bagaimana kalau yang pada hewan? Ada yang sudah tahu? Ya, di sini dibahas bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Di sini dijelaskan, hewan ruminansia ini adalah hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal sebagai hewan memamah biak. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, ini kalau kita manusia itu kalau misalkan makan sayur sekali makan selesai. Tapi kalau hewan mamah biak ini berbeda. Dia makan satu rumput bisa 2 kali makannya. Kenapa? Kok bisa ya? Kita akan cari tahu. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ini adalah sapi. Jadi makanan seperti rumput, sapi itu kan makan rumput ya. Pertama masuk ke dalam mulut sapi, dan di dalam mulut terdapat organ-organnya sebagai berikut. Ada gigi ya untuk mengunyah juga sama seperti manusia. Ada lidah. Lidahnya berguna untuk merenggut rumput atau mengambil rumput ya. Lalu mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan ada saliva. Saliva ini cairan enzim. Ya, kalau pada sapi itu namanya saliva. Itu nanti enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus nanti disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, ini. Jadi sapi itu mempunyai sapi itu mempunyai 4 lambung ya. Dan 4 lambung ini kalau kita manusia kan hanya punya 1 lambung. Kalau manusia ini punya 4 lambung dan fungsinya berbeda-beda. Dan ini namanya ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, ini fungsinya itu nanti berbeda-beda. Kalian bisa lihat di buku cetak halaman 8 ya. Nanti kalian bisa lihat fungsi 4 lambung pada sapi ini di halaman 8 buku cetak tema 3 ya. Ini banyak sekali. Nah, inilah kenapa sapi itu bisa dikatakan makannya 2 kali. Nah, karena sapi ini mempunyai 4 lambung ya. Jadi satu rumput dimakan sapi bisa dimakan 2 kali gitu ya. Lalu tugasnya adalah kalian membaca kembali buku cetak tema 3 ya. Tema 3 halaman 6 sampai 8 dan 14 sampai 16. Nanti kalian setelah baca lagi buku cetaknya, nanti kerjakan latihan soal berbentuk PG yang ada di agendasekolah.com ya. Sudah cukup jelas, semoga cukup jelas ya. Pak akhiri dulu pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap belajar rajin. Tuhan memberkati.